Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kami dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Riau. Nah, di sini kami ingin memberikan penjelasan kepada teman-teman semua tentang indeks harga saham gabungan. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Baiklah, di sini saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Zulnanda Mawarni dan juga dua rekan saya, Diana Megasari dan Gilang Fikri Andrizal. Baik, kami membuat video penjelasan ini guna untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah Praktikum Pasar Modal. Sebelum lanjut ke video penjelasannya, diminta kepada teman-teman yang menonton untuk like dan komennya, karena like dan komen teman-teman semua sangat berarti terhadap nilai kami. Terima kasih. Adapun poin-poin yang akan kami jelaskan di video ini, yang pertama pengertian IHSG atau indeks harga saham gabungan, yang kedua faktor-faktor yang mempengaruhi IHSG, yang ketiga contoh dan perhitungan IHSG. Selamat menonton, enjoy! Sebelum masuk ke indeks harga saham gabungan, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu tentang indeks harga saham. Berbicara tentang pasar modal tidak lepas dari pembahasan indeks harga saham. Indeks harga saham adalah indikator yang menunjukkan pergerakan harga saham. Indeks harga saham juga merupakan ringkasan dari pengaruh simultan dan kompleks dari berbagai macam variabel yang berpengaruh, terutama tentang kejadian-kejadian ekonomi. Dengan demikian, IHS dapat dijadikan barometer kesehatan ekonomi suatu negara dan sebagai dasar melakukan analisis statistik atas kondisi pasar terakhir. Indeks harga saham berfungsi sebagai indikator tren pasar, artinya pergerakan indeks menggambarkan kondisi pasar pada suatu saat, apakah pasar sedang aktif atau lesu. Di pasar modal, sebuah indeks diharapkan mempunyai fungsi. Fungsi tersebut dibagi beberapa bagian. Yang pertama, yaitu fungsi sebagai indikator tren pasar. Yang kedua, sebagai indikator tingkat keuntungan. Yang ketiga, sebagai tolak ukur atau benchmark kinerja suatu perusahaan, suatu portofolio. Yang keempat, memfasilitasi pembentukan portofolio dengan strategi pasif. Yang kelima, berkembangnya produk derivatif. Yang keenam, menunjukkan kualifikasi dan kinerja emiten. Dan selanjutnya, menunjukkan kepercayaan investor dalam dan luar, dan menggambarkan arah capital flow di suatu negara. Dan fungsi terakhir, bergairahnya sumber pendanaan eksternal dengan cost of capital rendah. Indeks yang sering kita lihat di televisi atau media lainnya adalah indeks saham gabungan, yaitu indeks yang mencerminkan pergerakan seluruh saham yang terdapat di bursa tersebut. Baik, kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham. Menurut Brigham dan Houston tahun 2010, harga saham dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu yang pertama, faktor internal. Faktor internal ini meliputi A. Pengumuman tentang pemasaran produksi penjualan seperti pengiklanan, rincian kontrak, perubahan harga, penarikan produk baru, laporan produksi, laporan keamanan, dan laporan penjualan. Yang B. Pengumuman pendanaan seperti pengumuman yang berhubungan dengan ekuitas dan hutang. Yang C. Pengumuman badan direksi manajemen seperti perubahan dan pergantian direktur manajemen dan struktur organisasi. Yang D. Pengumuman pengambil alihan diverifikasi seperti laporan merger investasi, investasi ekuitas, laporan takeover oleh pengakuisisian dan diakuisisi, laporan investasi dan lainnya. Yang E. Pengumuman investasi seperti melakukan ekspansi pabrik, pengembangan riset, dan penutupan usaha lainnya. Yang F. Pengumuman ketenagakerjaan seperti negosiasi baru, kontrak baru, pemogokan, dan lainnya. Yang G. Pengumuman laporan keuangan perusahaan seperti peran
laba sebelum akhir tahun fiskal dan setelah akhir tahun fiskal earning per share. Atau EPS, dividen per share atau DPS, price earning ratio, net profit margin, return on asset atau ROA dan lain-lain. Faktor yang kedua yaitu ada faktor eksternal. Faktor eksternal meliputi A. Pengumuman dari pemerintah seperti perubahan suku bunga tabungan dan deposito kurs valuta asing, inflasi, serta berbagai regulasi dan regulasi ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang B. Pengumuman hukum seperti tuntutan terhadap perusahaan atau terhadap manajernya dan tuntutan perusahaan terhadap manajernya. Yang C. Pengumuman industri sekuritas seperti laporan pertemuan tahunan insider trading, volume atau harga saham, perdagangan pembatasan atau penundaan trading. Perhitungan indeks harga saham gabungan, rumusnya adalah IHSIT sama dengan NPT dikali 100 per ND. IHSG untuk tanggal 10 Agustus 1968 selalu disesuaikan dengan kejadian-kejadian seperti penawaran saham perdana atau Initial Public Offering IPO, right issues, company listing, delisting, dan konversi. Rumus mencari nilai dasar yang baru karena adanya kejadian-kejadian tersebut adalah NDB sama dengan NPL ditambah NPT dikali NDL per NPL. Selanjutnya adalah contoh kasus. Misalnya nilai pasar saham di BEJ suatu hari adalah 250 miliar, sedangkan nilai dasarnya adalah 50 miliar. Maka IHSG dapat dihitung sebagai berikut. IHSG sama dengan 250 miliar per 50 miliar dikali 100, hasilnya adalah 500. Apabila PTA melakukan IPO sebanyak 5 juta lembar seharga 500 per lembar, maka harga IHSG yang baru dapat dihitung sebagai berikut. NDB sama dengan 250 miliar ditambah 2,5 miliar dikali 50 miliar per 250 miliar, hasilnya adalah 50,5 miliar. IHSG sama dengan 252,5 miliar dikali 100 per 50,5 miliar, hasilnya adalah 500. Oke, cukup sekian dulu penjelasan tentang materi IHSG dari kami. Semoga teman-teman dapat paham apa yang kami sampaikan dan mohon maaf apabila masih ada kekurangan dari segi penyampaian kami. Sekali lagi kami mohonkan untuk kepada teman-teman yang sudah menonton, mohon like dan komennya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.